Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penonton sekalian. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faris Izul Haq, NIM 2101011714091, peserta mata kuliah Ekonomi Rekayasa kelas A, Program Studi 1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah Ekonomi Rekayasa mengenai feasibility study atau studi kelayakan dari pengembangan Pelabuhan Niaga Batang. Pertama-tama mari kita bahas latar belakang dari proyek pengembangan Pelabuhan Niaga Batang. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab telah menyadarkan pada pemerintah daerah betapa rentannya strategi pembangunan yang hanya mengandalkan pada bantuan pemerintah pusat. Hal ini menggugah pemerintah daerah akan pentingnya menggali dan mengembangkan potensi daerah yang selama ini belum tergali dan terkembangkan. Salah satu potensi yang ada di Kabupaten Batang yang dapat dikembangkan adalah sektor perhubungan laut dengan dukungan pantainya yang sepanjang 38,75 km. Mengingat Kabupaten Batang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang sangat strategis karena terletak pada lintasan jalur pantai utara Jawa yang menghubungkan antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Hasil industri daerah hinterland, Kabupaten Batang yang berupa komoditi ekspor selama ini lebih banyak melalui Pelabuhan Tanjung Mas yang ada di Semarang, Cirebon, Tanjung Priuk yang ada di Jakarta, dan Pelabuhan Tanjung Perak yang ada di Surabaya. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, dalam upaya untuk menunjang kegiatan eksploitasi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam secara terpadu, untuk kesejahteraan penduduk Kabupaten Batang, dan berdasarkan potensi daerah hinterland yang ada maka diperlukan sarana dan prasarana perhubungan laut yang memadai. Untuk itu, Kabupaten Batang bermaksud untuk membangun sebuah pelabuhan niaga beserta sarana dan prasarananya. Tujuan dari proyek pengembangan Pelabuhan Niaga Batang ini diantaranya adalah menganalisis produksi barang di wilayah Batang dan sekitarnya yang mempunyai potensi untuk melewati Kabupaten Batang. Yang kedua adalah mengkaji arus barang yang melewati Kabupaten Batang, kemudian mensurvei industri di lingkungan Kabupaten Batang dan sekitarnya yang berpotensi menghasilkan barang ekspor maupun kebutuhan akan barang impor yaitu material awal untuk bahan produksi tersebut. Kemudian, untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana dalam pembangunan pelabuhan niaga. Hal-hal di atas merupakan tujuan dari pembuatan studi kelayakan proyek pengembangan pelabuhan niaga Batang. Selanjutnya adalah metode penilaian rencana investasi yang digunakan. Yang pertama adalah net present value atau NPV. Dalam metode ini digunakan faktor diskonto. Semua pengeluaran dan penerimaan, di mana saat pengeluaran dan penerimaannya adalah dalam waktu yang tidak bersamaan, harus diperbandingkan dengan nilai yang sebanding dalam arti waktu. Dalam hal ini berarti kita harus mendiskontokan nilai-nilai pengeluaran dan penerimaan tersebut ke dalam penilaian yang sebanding atau sama. Berikut merupakan rumusannya. NPV sama dengan P1 per 1 plus I pangkat 1. Kemudian selanjutnya dibagi dengan 1 plus I pangkat 2 dan seterusnya sampai pangkat N. Singkatnya, rumus tersebut bisa dilihat di rumus yang paling bawah. Itu NPV itu adalah sigma dari keseluruhannya gitu. Kemudian adalah profitabilitas index atau PI. PI adalah perbandingan dari present value dari net cash flow dengan present value dari investasi awal. Berikut merupakan bisa dilihat rumusan dari PI itu sendiri, yaitu PV atau present value net cash flow yang proceeds dibagi dengan present value initial outlays atau IO yang merupakan investasi awalnya. Kemudian metode penilaian rencana investasi selanjutnya adalah payback period. Payback period menunjukkan periode waktu yang diperoleh untuk menutup kembali uang yang telah diinvestasikan dengan hasil yang akan diperoleh atau net cash flow dari investasi tersebut. Analisis data. Jadi analisis data yang ada dalam studi kelayakan ini adalah pertama, analisis pertumbuhan dan perkiraan arus muatan.
Pengembangan Pelabuhan Batang, keberhasilannya akan sangat tergantung dari volume barang yang akan melalui pelabuhan tersebut, yaitu volume barang yang diperkirakan akan memanfaatkan fasilitas pelabuhan. Tujuan dilakukannya evaluasi pertumbuhan dan peramalan arus muatan ini adalah untuk memperkirakan banyaknya arus muatan yang keluar ataupun masuk melalui Pelabuhan Batang hingga tahun 2024. Kemudian analisis data yang kedua adalah peramalan arus kapal. Ramalan arus kapal dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kebutuhan pengembangan dermaga yang diperlukan. Analisis yang dilakukan meliputi perkiraan jumlah kunjungan kapal yang akan sandar per tahun dan rasio penggunaan sandaran berth itu sendiri. Adapun untuk perkiraan jumlah kapal yang beroperasi di Pelabuhan Batang pada tahun rencana didasarkan atas perkiraan arus barang yang potensial keluar dan masuk melalui Pelabuhan Batang. Kemudian analisis data yang ketiga adalah kelayakan secara ekonomi. Kelayakan secara ekonomi. Dari aspek ekonomi, dimungkinkan bahwa adanya beberapa kesempatan yang hilang atau opportunity loss, yang meliputi antara lain komoditas hinterland yang melewati pelabuhan lain, hilangnya kesempatan kerja di daerah Batang, perkembangan industri pada umumnya dan khususnya industri galangan kapal. Selain itu, juga tidak berkembangnya infrastruktur seperti perbankan, perusahaan pelayaran, bea cukai dan sebagainya yang berdampak pada terhambatnya perekonomian di daerah Batang. Dengan demikian, secara ekonomi makro pengembangan Pelabuhan Batang akan sangat menguntungkan masyarakat Kabupaten Batang. Pelabuhan Batang sangat strategis untuk dikembangkan karena dampak yang ditimbulkan dari pengembangan tersebut sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Batang. Dalam analisis ekonomi tersebut, terdapat juga analisis biaya sosial benefit atau keuntungan sosial. Analisis biaya keuntungan sosial merupakan suatu cara untuk melihat kemungkinan berhasilnya dan besarnya keuntungan suatu proyek ditinjau dari sudut kepentingan atau keuntungan seluruh masyarakat. Keuntungan yang diperoleh masyarakat di dalam pengembangan suatu proyek dinamakan keuntungan sosial. Dalam analisis ini, yang harus dimaksimumkan adalah neto sosial dari proyek yang akan dilaksanakan. Masih dalam analisis kelayakan secara ekonomi, mohon maaf, maksudnya selanjutnya adalah kelayakan secara finansial. Alat yang digunakan dalam analisis finansial adalah NPV atau Net Present Value Method, Profitability Index atau PI, dan Payback Period. Analisis kelayakan investasi ini dilakukan dengan menggunakan asumsi pengembangan pelabuhan dimulai pada tahun 2006. Pengembangan akan dikerjakan dalam 1 tahun. Perkiraan pendapatan bagi Pelabuhan Batang diperoleh melalui pendapatan fasilitas pokok pelabuhan, pendapatan fasilitas penumpukan, pendapatan pengusahaan alat-alat, pendapatan pelayan usaha bongkar muat, pendapatan pengusaha tanah bangunan air listrik atau TBAL, dan pendapatan rupa-rupa usaha. Berikut merupakan tabel perkiraan pendapatan Pelabuhan Batang. Bisa dilihat pada kolom di atas. Terdapat pendapatan-pendapatan tadi yang sudah dijelaskan, ada penumpukan, alat-alat, TBAL, usaha bongkar muat, rupa-rupa dan sebagainya yang pada akhirnya itu semua dijumlahkan untuk perhitungan selanjutnya. Kemudian adalah perkiraan pengeluaran pelabuhan. Jadi untuk dapat menghitung NPV kita juga membutuhkan pengeluarannya. Biaya-biaya pengeluaran pelabuhan dapat dirinci sebagai berikut. Pertama adalah biaya tenaga kerja, pembelian bahan, pemeliharaan umum, penyusutan peralatan, dan administrasi kantor dan umum. Bisa dilihat pada tabel ini. Ini merupakan tabel perkiraan biaya operasi Pelabuhan Batang atau pengeluarannya. Di kolom tersebut sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan, ada biaya pegawai, biaya bahan, pemeliharaan, penyusutan, sewa, administrasi kantor, dan umum. Dan semuanya nanti ditotal untuk perhitungan selanjutnya. Kemudian masih dalam kelayakan investasi, biaya yang dikeluarkan untuk investasi pengembangan pelabuhan meliputi biaya yang dibutuhkan untuk reklamasi, pembuatan dermaga seperti sheet pile dan concrete pile, dan bangunan sarana dan prasarana seperti open storage, gudang, dan area parkir kendaraan. Dalam perhitungan biaya investasi ini belum termasuk pembelian peralatan. Pembelian peralatan mobile
Mobile crane dan forklift bisa dilakukan dengan kerjasama dengan perusahaan bongkar muat untuk pengadaannya atau dengan sistem sewa. Berikut adalah tabel perkiraan biaya investasi pengembangan pelabuhan Niaga Batang. Seperti bisa dilihat dalam tabel, uraian pekerjaan atau uraian item yang utama itu ada 3, pekerjaan persiapan, pekerjaan reklamasi, dan bangunan sarana dan prasarana. Lalu dari semuanya, dari kita memperoleh volumenya, lalu harga satuannya berapa, dan diperoleh pada akhirnya adalah harga total, yang kemudian kita jumlahkan semuanya menjadi total biaya investasi. Selanjutnya, analisis finansial dilakukan melalui net present value, profitabilitas indeks, dan payback period, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk keperluan analisis tersebut, maka diberlakukan asumsi-asumsi sebagai berikut. Faktor diskonto yang digunakan adalah 16%, umur investasi adalah 20 tahun, proyek mulai dilaksanakan pada tahun 2006, proyek selesai dalam waktu 1 tahun, dan pada saat itu $1 sama dengan Rp9.800. Berikut merupakan tabel analisa perhitungan operation ratio dan working ratio. Bisa dilihat dalam kolom tersebut, terdapat biaya operasi yang tadi sudah diperoleh, yang tanpa penyusutan dan dengan penyusutan. Lalu pendapatan juga yang tadi sudah diperoleh, lalu dapat dihitung working ratio dan operating ratio-nya. Dan kemudian diperoleh rata-rata dari working ratio dan operating ratio tersebut. Kemudian berikut merupakan tabel analisis perhitungan net present value. Ya, pada tabel kita bisa lihat terdapat laba operasinya sekian, lalu penyusutannya sekian, dan prosesnya juga sekian dengan diskonto faktor 16% yang sudah diasumsikan di awal, maka kita dapat memperoleh present value-nya. Dan dari sini selanjutnya kita juga dengan akumulasi dapat kita memperoleh NPV-nya. Dan kita bisa lihat di akhir NPV-nya itu sebesar Rp60.365.729.042, yang mana ini positif ya. Lalu profitabilitas indeksnya juga kita bisa lihat diperoleh yaitu 1,27, yang mana itu positif di atas 1. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh NPV-nya Rp60.365.729.042 dengan profitabilitas indeksnya 1,27 dan payback periodnya 13 tahun 3 bulan. Dengan demikian, untuk pengembangan Pelabuhan Batang dengan kedalaman 3,5 meter, proyek ini menguntungkan atau layak untuk dilaksanakan karena NPV selama umur investasi itu positif dan profitabilitas indeksnya lebih besar dari 1. Sedangkan investasi akan kembali dalam waktu 13 tahun 3 bulan, yang mana PP-nya itu lebih kecil dari umur investasi, yaitu 20 tahun. Nah, berikut adalah kesimpulannya dari hasil ulasan mengenai studi kelayakan proyek pengembangan Pelabuhan Niaga Batang. Dari analisa perkiraan kebutuhan fasilitas Pelabuhan Niaga Batang dapat diperkirakan kebutuhan investasi awal Pelabuhan Niaga Batang mencapai Rp104.211.838.000 atau ya kurang lebih Rp104 miliar ya kalau dibulatkan. Dari hasil analisis kelayakan secara ekonomis diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Opportunity loss yang dapat diukur sebagian akan tampak dari besarnya biaya transportasi melalui darat dari Batang ke Semarang. Sebagai gambaran, dapat dikemukakan biaya transport yang diperkirakan terjadi pada tahun 2007 sebesar Rp28.246.350.000. Dengan demikian, secara ekonomi makro pembangunan Pelabuhan Batang akan sangat menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Batang dan tentunya sekitarnya juga. Pengembangan Pelabuhan Batang dengan kedalaman 3,5 meter menguntungkan atau layak dilaksanakan karena NPV selama umur investasi itu positif dan profitability indeksnya lebih besar dari 1, yaitu 1,27. Sedangkan investasi akan kembali dalam waktu 13 tahun 3 bulan yang lebih kecil dari umur investasinya, yaitu 20 tahun. Sekian dari saya terkait presentasi
ulasan studi kelayakan proyek pengembangan Pelabuhan Niaga Batang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Eh, saya sangat terbuka untuk kritik dan saran oleh teman-teman dan Bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.